Om Swastiastu, selamat pagi. Bapak dan rekan-rekan, pada hari ini kelompok kami akan melakukan presentasi mengenai materi metode Sugestopedia. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama, Dewa Ayu Agung Ratih Sunyantari dengan NIM 2012011102. Yang kedua, Kadek Putri Cahyani dengan NIM 2012011004. Dan yang ketiga, Nimade Dinda Amanda 2012011009. Slide selanjutnya. Nah, untuk pembahasan pertama ini akan dibahas oleh rekan saya. Untuk rekan saya dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Yang pertama saya akan membahas mengenai pengertian dan latar belakang lahirnya metode Sugestopedia. Agak sulit untuk menerjemahkan nama metode ini ke dalam bahasa Indonesia, apalagi kalau hanya menggunakan satu atau dua kata. Untuk itulah, uraian tentang pengertian metode Sugestopedia ini harus menggunakan beberapa paragraf. Sugestopedia adalah salah satu metode yang pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli pendidikan, psikiatri, dan juga ahli fisika berkebangsaan Bulgaria yang bernama Georgi Lozanov. Metode ini pertama kalinya termuat dalam artikelnya yang berjudul Suggestology and Suggestopedy. Metode ini memanfaatkan kesantaian atau relaksasi dalam pembelajarannya. Lozanov percaya bahwa teknik-teknik relaksasi dan konsentrasi akan menolong para pelajar membuka sumber-sumber bawah sadarnya dan mempercepat penguasaan kosakata dan struktur. Penguasaan kosakata dan struktur itu akan dikuasai lebih banyak dan lebih mantap dari yang mereka pikirkan. Metode ini juga dikenal sebagai pembelajaran dan pengajaran sugestif aseleratif atau Suggestive Accelerative Learning and Teaching atau metode Lozanov. Selain itu, Stefik mengatakan bahwa Sugestopedia merupakan seperangkat khusus rekomendasi-rekomendasi pembelajaran yang diturunkan dari Suggestologi, yang oleh Lozanov diberikan sebagai suatu ilmu pengetahuan mengenai telaah bersistem terhadap pengaruh-pengaruh yang tidak rasional dan tidak sadar, yang secara konstan ditanggapi oleh insan manusia. Dari pernyataan Stefik itu, dapat diberikan bahwa Sugestopedia mencoba memanfaatkan pengaruh-pengaruh tersebut dan mengarahkannya untuk mengoptimalkan pembelajaran. Sugestopedia berusaha menciptakan suasana tentram dalam belajar, menghilangkan tekanan-tekanan mental dan penghambat-penghambat lainnya. Prinsip ketentraman mental ini merupakan pengaruh dan juga pemanfaatan ajaran yoga dan psikologi Soviet. Lozanov sendiri mengakui ketertarikannya dalam tradisi yoga dan psikologi Soviet tersebut. Dari Raja Yoga, Lozanov mengadopsi teknik konsentrasi dan pernafasan berirama yang mampu meningkatkan ketentraman dan konsentrasi tingkat tinggi. Dari psikologi Soviet, Lozanov memanfaatkan nosi atau gagasan bahwa semua siswa yang diajarkan pokok bahasan atau mata pelajaran tertentu dalam ketenangan yang sama. Selain itu, psikologi Soviet juga menekankan pentingnya pengaruh lingkungan pembelajaran. Untuk mencapai ketentraman itu, dalam kelas Sugestopedia biasanya diperdengarkan musik lembut yang dapat membangkitkan daya energi dan menimbulkan ketentraman. Sehubungan dengan musik ini, Gaston mengemukakan bahwa musik dapat dipakai sebagai alat terapi mental, bahkan dapat meningkatkan harga diri. Sugestopedia pada hakikatnya ingin dan mencoba menghindari norma-norma umum atau umpamanya pendapat yang mengatakan bahwa belajar itu sulit dan juga kendala-kendala yang lazim berlaku. Misalnya, pelajar tidak boleh berbuat kesalahan dalam berbahasa atau harus menggunakan bahasa target atau bahasa sasaran di dalam kelas. Penghindaran terhadap norma-norma seperti itu dimaksudkan untuk menghindari ketegangan-ketegangan pada diri siswa. Metode ini ingin menggali sebuah potensi dalam diri siswa, baik potensi secara sadar maupun tidak sadar. Untuk mencapai keinginan itu,
Dalam kelas-kelas Sugestopedia, siswa diajak menikmati dan menganggap betapa mudah dan menyenangkan belajar itu. Siswa diajak menciptakan interaksi mesra dan hidup antar siswa sehingga akan tertarik minatnya untuk selalu ke sekolah dan belajar. Dari uraian di atas, tampak sekali bahwa metode Sugestopedia sangat memperhatikan segi psikologi siswa. Penciptaan suasana kelas yang menarik seperti pemasangan poster, dekorasi kelas yang apik, penggunaan musik, maupun susunan perabotan kelas yang menarik. Tampaknya membawa kita kepada suatu keadaan yang berbeda dari kelas semacam penjara, seperti yang sering kita keluhkan, seperti yang sering dikeluhkan oleh siswa akhir-akhir ini. Selanjutnya, dasar-dasar falsafah Sugestopedia. Kelahiran Sugestopedia didasari oleh falsafah yang merupakan landasan pijakannya. Earl Stefik mengatakan bahwa Sugestopedia didasarkan atas beberapa asumsi, strategi, sarana, dan kriteria. Keempat hal itulah yang perlu diketahui untuk lebih mudah memahami dan selanjutnya menerapkan dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu asumsi. Ada 3 asumsi yang melandasi lahirnya metode Sugestopedia ini. Asumsi-asumsi tersebut adalah seperti yang diuraikan berikut ini. Yang pertama, belajar itu melibatkan fungsi-fungsi sadar dan bawah sadar manusia menurut Taringan. Dengan dasar asumsi ini, maka tidaklah cukup hanya memanfaatkan hal-hal yang didasari oleh siswa dalam belajarnya. Lozanov seperti diikuti oleh Stefik mengatakan bahwa kapan saja siswa secara sadar menganggap secara sadar bahwa isi lahir suatu pelajaran yaitu bagian yang menjadi pusat perhatiannya dan perhatian para guru. Maka pada saat itu juga ia secara tidak sadar menganggap hal-hal lain yang berada di sekitarnya justru di luar atau jauh dari kesadarannya. Secara singkat dapat dikatakan bahwa sesuatu yang kita pikirkan secara sadar pada hakikatnya kita pikirkan juga secara tidak sadar. Segala sesuatu yang terjadi pada tingkat bawah sadar kita mempengaruhi kejadian pada tingkat sadar. Kemudian yang kedua, pelajar mampu belajar lebih cepat daripada yang digunakan daripada menggunakan metode lainnya. Inilah sisi menarik dari Sugestopedia ini. Lozanov menganggap bahwa belajar dengan menggunakan keseluruhan aspek mental, sadar maupun tidak sadar, akan memungkinkan seorang siswa belajar lebih cepat. Dalam kelas eksperimennya, siswa dihadapkan mampu mempelajari dan menyerap 2000 kata dalam pertemuannya yang berlangsung selama 60 jam. Yang diutamakan dalam hal ini adalah kualitas penguasaan kosakata selain kuantitasnya tersebut. Lozanov menyebut kemampuan siswa dalam menyerap pelajarannya itu sebagai ingatan adidaya atau supermemori. Yang ketiga, yaitu proses belajar mengajar dapat terhambat oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, norma-norma umum dan kendala-kendala yang lazim berlaku dalam masyarakat. Yang kedua, dalam pengajaran bahasa tidak ada atau kurang ada suasana santai dan harmonis. Yang ketiga, ada kekuatan-kekuatan yang berpotensi dari diri pelajar yang tidak ada atau kurang dimanfaatkan oleh guru. Ketiga faktor penghambat ini dapat menyebabkan hal-hal seperti ketegangan fisik yang menimbulkan keluhan-keluhan beberapa siswa berupa perasaan mengantuk, sakit kepala, kegelisahan, dan lain-lain berupa gangguan psikomatis. Untuk itu, perlu diusahakan beberapa strategi yang dapat menghindari hal itu. Kemudian strategi-strategi yang dianjurkan ada 3 macam. Yang pertama, yaitu hilangkan atau jauhi norma-norma yang mengganggu tersebut. Yang kedua, hilangkan atau jauhi tensi-tensi atau ketegangan-ketegangan yang mencakup itu. Yang terakhir adalah hilangkan pengenalan norma-norma pembatas, rintangan, ketegangan pada tempat dan juga diri siswa. Selanjutnya, yang kedua,
yaitu sarana. Ada 3 jenis sarana yang dimanfaatkan oleh guru untuk mencapai tujuan pengajaran dengan metode Suggestopedia. Yang pertama yaitu sarana psikologis. Sarana ini mencakup alat-alat yang dapat dipakai untuk memanfaatkan stimulus emosional yang mencakup segala sesuatu yang muncul di sekeliling lingkaran kesadaran manusia atau siswa. Hal ini tidak hanya mencakup sarana-sarana kognitif, sehubungan dengan saran ini, guru hendaknya memperlihatkan keefisiensian, kepercayaan pada diri, dan keceriaan terhadap segala sesuatu yang dilakukan, terutama saat berada di sekolah, lebih-lebih pada saat mereka mengajar. Kemudian yang kedua, sarana artistik. Sesuai dengan namanya, sarana artistik berkaitan dengan keindahan yang diperlihatkan oleh guru. Sehubungan dengan ini, guru hendaknya dapat menunjukkan segala sesuatu secara indah. Paling tidak, guru bisa menciptakan bentuk-bentuk atau karya-karya seni harmonis tertentu. Misalnya dengan menampilkan musik atau memperlihatkan gerakan-gerakan seni dan indah maupun pengaturan ruangan secara artistik. Semua itu dapat membangkitkan ketentraman, ketenangan, dan akhirnya konsentrasi yang prima dan minat belajar akan cukup tinggi pada sebuah pengajaran. Yang ketiga adalah sarana pedagogis. Dibandingkan dengan kelas-kelas yang non-Suggestopedia, kelas-kelas Suggestopedia tidaklah jauh berbeda dalam hal sarana pedagogis. Hal ini pada kelas Suggestopedia, salah satu sarana pedagogis yang penting adalah hakikat global dari dialog-dialog yang dijadikannya bahan pelajaran itu sendiri. Dialog-dialog itu mencakup sesuatu objek yang luas, bahkan kadang-kadang sangat lengkap. Hal ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada siswa menghayati bahan itu secara utuh tanpa terganggu oleh ketidaklengkapan suatu materi. Selanjutnya yaitu ada prinsip-prinsip Suggestopedia. Ada 3 prinsip yang harus diperhatikan jika menerapkan metode Suggestopedia ini, yaitu yang pertama, prinsip keceriaan dan kemudahan. Pada prinsip ini, siswa hendaknya diarahkan bahkan diajak menikmati segala sesuatu yang mereka lakukan. Mereka tidak diajak melihat segala sesuatu yang dilakukannya itu sebagai sesuatu yang berat dan mencekam. Segala macam ketegangan dalam belajar harus dihilangkan. Sebaliknya, suasana santai dan juga relaksasi harus diciptakan. Perlu juga digarisbawahi bahwa kesantaian itu bukanlah tidak berpikir. Siswa justru diajak berpikir tingkat tinggi dalam tataran sadar dan bawah sadarnya. Kedua kemampuan berpikir ini mereka gabungkan untuk mencapai hasil yang maksimal dalam belajarnya. Hanya saja kelihatannya seolah-olah siswa tidak berpikir karena cara berpikirnya tidaklah seperti yang biasa mengerutkan jidat dan memusingkan kepalanya. Siswa terlihat berpikir santai. Dengan berpikir santai ini diharapkan kemampuan institusi siswanya meningkat dan kemampuan bawah sadarnya ikut bekerja sama dengan kemampuan sadarnya. Yang kedua, prinsip kesatuan kesadaran dan ketidaksadaran. Hal ini menjadi kriteria yang menuntut guru menggunakan berbagai sarana-sarana nyata yang disadari oleh siswa untuk mencapai maksud dan tujuan yang menjadi pusat perhatian siswa. Kembali ditekankan bahwa seluruh kemampuan manusia, sadar atau bawah sadar, harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Selama ini, siswa umumnya hanya diajarkan tataran sadar, kurang memanfaatkan bawah sadarnya untuk belajar. Kemampuan sadar biasanya hanya berupa ingatan jangka pendek saja. Sementara kemampuan bawah sadar adalah gudangnya pengetahuan, pengalaman, intuisi yang masuk lewat pintu yang selama ini kurang diperhatikan oleh manusia. Para peneliti mediasi yang menyatakan bahwa kemampuan bawah sadar manusia memiliki kekuatan jauh melampaui kemampuan sadar manusia. Kemudian yang ketiga, prinsip interaktif sugestif.
Dalam hal ini, perlu diperlihatkan seberapa jauh kekuatan-kekuatan cadangan sang pembelajar. Kekuatan-kekuatan sugestif siswa ini hendaknya mampu diarahkan untuk mengurangi kelelahan fisik. Hal ini tentu saja hanya dapat dilakukan oleh mereka yang melakukan relaksasi, kesantaian, keharmonisan dari semua partisipan dalam pembelajaran. Sekian yang dapat saya jelaskan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk slide selanjutnya. Nah, untuk pembahasan kali ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Rekan saya dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Saya akan melanjutkan materi yaitu tahapan pelaksanaan metode Sugestopedia di kelas. Sebagai metode pengajaran bahasa yang masih dalam tahap pengenalan, Sugestopedia mendapatkan banyak tanggapan dari para praktisi pengajaran. Banyak reaksi yang muncul untuk memperbaiki maupun mengadaptasi prosedur pelaksanaannya. Hal itu dilakukan karena ada beberapa kegiatan yang tidak sesuai dengan keadaan di negara-negara tertentu. Adaptasi yang dilakukan itu pada hakikatnya tidak mengubah struktur dasar dari rangka pelaksanaannya. Ada 3 tahapan yang dalam pelaksanaan pengajaran dengan metode Sugestopedia ini. Tahapan selanjutnya. Tahapan tersebut yang pertama ada tahap persantaian awal, yang kedua tahap tinjauan lisan, dan yang ketiga tahap konsep. Yang pertama yaitu tahap persantaian awal. Pada tahap ini, usaha-usaha yang membuat suasana santai dan tenang diciptakan. Tahap ini meliputi 2 jenis latihan, yaitu latihan fisik dan mental. Latihan fisik dapat dilakukan dengan beberapa gerakan yoga atau gerakan-gerakan lainnya, asal tidak menyebabkan kepayahan yang berlebihan atau justru menyebabkan kekacauan pikiran. Senam-senam yang menggunakan kekuatan otot tentu sangat tidak cocok untuk latihan ini. Penenangan mental dilakukan misalnya dengan memperdengarkan musik yang lembut, pengaturan cahaya, pengaturan tempat duduk, pemasangan poster-poster yang menimbulkan kedamaian dan ketenangan. Bisa juga dengan pengaturan nafas berirama, meditasi, dan lain-lain. Lalu yang kedua, tahap tinjauan lisan. Tahap ini mirip dengan apersepsi yang dilakukan oleh guru-guru di kelas. Kegiatan ini berupa tinjauan kembali terhadap bahan yang pernah diberikan atau dipelajari siswa. Yang perlu diperhatikan adalah pemeliharaan atau penjagaan agar suasana santai tetap berlangsung. Nah, dalam situasi ini, siswa duduk dengan santai dan guru tidak melakukan penekanan sedikit pun. Lalu, tahap yang ketiga ada tahap konsep. Pada tahap ini, bahan yang baru sudah disajikan melalui dialog-dialog dalam konteksnya. Salah satu ciri utama pengajaran bahasa dengan metode ini adalah penggunaan dialog-dialog atau wacana dalam penyampaian bahannya. Konser ini ada 2 jenis, yaitu konser aktif dan konser pasif. Konser aktif mendahului konser pasif. Pada konser aktif, siswa melakukan kegiatan berupa mendengarkan musik lembut pada saat guru membacakan baris-baris dialog. Para siswa mengikuti pelajaran dengan melihat di buku teks apa yang dibacakan oleh guru. Sambil menyimak dialog, siswa mempraktikkan teknik pernafasan yang berirama atau terkontrol dengan lembut. Berdasarkan pengalaman para meditator yang mencapai tingkat konsentrasi tinggi, pernafasan yang baik untuk mencapai ketenangan adalah pernafasan dalam, yaitu menarik nafas panjang secara lembut dan perlahan dan membuangnya juga secara lembut. Pernafasan adalah juga di pernafasan perut. Nah, pada konser pasif, para siswa menyimak kembali teks yang dibacakan oleh guru, tetapi dengan mata terpejam atau dalam keadaan meditatif. Sehingga siswa menyerap bahan pelajaran itu dalam tingkat bawah sadarnya. Setelah kedua konser itu, kegiatan dilakukan dengan kontemplasi atau semadi. Nah, selama masa ini, semua aktivitas baik fisik maupun mental dihentikan selama 2
atau 3 menit. Pada tahap ini hanya diperdengarkan musik-musik lembut. Slide selanjutnya. Pembahasan selanjutnya yaitu implementasi Sugestopedia di Indonesia. Karena situasi di Indonesia berbeda dengan situasi di Bulgaria ataupun Amerika, langkah-langkah pelaksanaan pengajaran dengan metode Sugestopedia ini pun berbeda pula kegiatan kelasnya. Salah satu contoh pelaksanaan yang dapat ikuti sebagai berikut. Slide selanjutnya. Yang pertama yaitu persiapan. Pada tahap ini, guru dapat mengajak siswa berdoa. Untuk lebih menambah terpenuhinya tahap awal ini, siswa selanjutnya dapat diajak melakukan gerakan fisik ringan, tetapi mampu mengendorkan ketegangan fisik dan mental. Misalnya, siswa diajak berdiri kemudian merentangkan tangan ke samping dengan telapak terbuka dan menghadap keluar. Sikap ini ditahan selama 3 kali nafas. Setelah itu, tangan dicakupkan di dada. Nah, gerakan ini diulang 3-6 kali. Setelah gerakan itu, menarik nafas panjang dengan tangan masih di dada. Kemudian, tangan yang masih tercakup diangkat tinggi-tinggi di atas kepala dengan disertai wajah mendongak mengikuti gerakan tangan. Gerakan ini dipertahankan selama 3-6 kali nafas. Setelah gerakan itu, kepala kembali tegak. Selanjutnya, dengan tangan masih tercakup di atas kepala, badan dicondongkan ke kiri dan dipertahankan selama 3-6 kali nafas. Setelah itu, badan condong ke kanan juga selama 3-6 kali nafas pelan. Setelah itu, badan kembali tegak dan tangan kembali di atas kepala yang masih tegak. Nah, selanjutnya, tangan yang masih tercakup ditarik pelan ke dada, kemudian lepas ke samping badan disertai nafas yang panjang. Setelah melakukan gerakan fisik tersebut, siswa kembali diajak duduk dengan punggung lurus disertai menarik nafas secara lembut sambil mendengarkan musik lembut. Punggung yang lurus juga bermanfaat untuk membantu agar bawah sadar terdorong bangkit. Dalam keheningan dengan nafas yang lembut dan alamiah serta diiringi musik lembut ini, siswa diajak membayangkan sesuatu yang indah, misalnya pemandangan, taman, dan lain-lainnya. Semua kegiatan itu dimasukkan untuk menenteramkan jiwa dan membangkitkan bawah sadar serta intuisi siswa. Lalu yang kedua, tinjauan lisan. Pada tahap ini, guru membaca intisari pelajaran yang lalu. Sedangkan siswa hanya disuruh mendengarkan saja sambil menikmati musik. Tidak perlu mengajak siswa untuk belajar karena ia akan belajar secara alami tanpa ia sadari. Dan yang ketiga, penyajian bahan baru dan diskusi. Pada tahap ini pun, guru tidak perlu mengajak siswa belajar. Tetapi katakan berulang-ulang bahwa kita akan menikmati ketenangan dan ketentraman ini. Setelah itu, biarkan dulu musik mengalun. Nah, saat musik sudah mengalun beberapa menit, 1-2 menit, guru langsung membaca dialog yang sudah berisi bahan yang diajarkan. Pada saat itu, siswa tidak usah juga disuruh mendengarkan secara eksplisit, apalagi untuk memahami pelajaran tersebut. Setelah itu, musik dimatikan. Lanjutkan sekali lagi membaca teks tersebut dengan intonasi yang seindah mungkin. Siswa disuruh memejamkan mata. Sementara itu, guru kembali menghidupkan musik lembut untuk menimbulkan ketentraman dalam pikiran siswa, sehingga membangkitkan bawah sadarnya untuk belajar. Lalu yang keempat, ada aktivitas. Pada bagian ini, siswa diajak bermain peran dan membuat lelucon sehingga ia tidak merasa tertekan untuk melakukan kegiatan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Slide selanjutnya.
Slide selanjutnya ini adalah mengenai perkembangan metode Sugestopedia yang akan dibahas oleh saya sendiri. Metode Sugestopedia yang dikembangkan oleh Georgi Lozanov belakangan ini mendapat sambutan yang cukup hangat. Beberapa model pembelajaran yang mengadopsi filosofi Sugestopedia bermunculan. Yang paling terkenal dalam pembelajaran kuantum atau quantum learning maupun quantum teaching dan accelerate learning. Beberapa tulisan tentang pembelajaran kuantum tegas-tegas mengatakan sebagian berikut. Quantum learning berakar dari upaya Dr. Georgi Luzanov, seorang pendidik berkebangsaan Bulgaria yang bereksperimen dengan apa yang disebut sebagai sugestologi atau sugestopedia. Prinsipnya adalah bahwa sugesti dapat dan pasti mempengaruhi hasil situasi belajar, dan setiap detail apapun memberikan sugesti positif dan negatif. Beberapa teknik yang digunakannya untuk memberikan sugesti positif adalah mendudukkan murid secara nyaman, memasang musik latar di dalam kelas, meningkatkan partisipasi individu, menggunakan poster-poster untuk memberikan kesan besar sambil menonjolkan informasi dan menyediakan guru-guru yang terlatih baik dalam seni pengajaran sugesti. Istilah lain yang hampir dapat dipertukarkan dengan sugestologi adalah pemercepat belajar atau accelerate learning. Pemercepatan belajar didefinisikan sebagai memungkinkan siswa untuk belajar dengan kecepatan yang mengesankan dengan upaya yang normal dan dibarengi kegembiraan. Cara ini menyatukan unsur-unsur yang secara sekilas tampak tidak mempunyai persamaan seperti hiburan, permainan, warna, cara berpikir positif, kebugaran fisik, dan kesehatan emosional. Namun, semua unsur ini bekerja sama untuk menghasilkan pengalaman belajar yang efektif. Jadi, dalam quantum learning, lingkungan belajar harus diciptakan menyenangkan. Dalam buku Accelerate Learning Handbook, Dave Meyer yang dikutip oleh Hernowo, menyenangkan atau membuat suasana belajar dalam keadaan gembira bukan berarti menciptakan suasana ribut dan hura-hura. Kegembiraan yang dimaksud adalah bangkitnya minat, adanya keterlibatan penuh, serta terciptanya makna, pemahaman atau penguasaan atas materi yang dipelajari, dan nilai yang membahagiakan pada diri siswa. Meyer menambahkan pembelajaran yang menyenangkan adalah pembelajaran yang dapat membawa perubahan terhadap diri si pembelajar. Quantum learning membahas kegembiraan dan terbangunnya emosi positif. Seseorang yang dapat membangun emosi positif di dalam dirinya, tentulah ia akan dapat menghadirkan suasana gembira. Frederickson menyebutkan 4 keadaan emosi positif, yaitu joy atau kegembiraan, interest atau ketertarikan, contentment atau kepuasan atau kelegaan, dan love, cinta atau kasih sayang. Bayangkan jika setiap selesai proses belajar mengajar senantiasa memiliki emosi yang positif. Apabila emosi positif terus dibangun, tentulah hal-hal yang berkaitan dengan kehormatan diri dan kepercayaan diri akan semakin meningkat. Dan akhirnya, keberhasilan dalam proses belajar mengajar pun tidak harus dicapai secara 100%. Keberhasilan dapat dicapai di bawah 100% asal kemudian pencapaian itu terus ditingkatkan akibat dari rasa senang yang terus menjalar di dalam diri. Dan proses peningkatan pencapaian kesuksesan dalam belajar atau mengajar hanya dapat tercapai dengan membangun emosi positif. Dua model pembelajaran inovatif yang sekarang ini banyak diperbincangkan pada hakikatnya adalah perkembangan lebih lanjut dari metode Sugestopedia yang dikembangkan oleh Luzanov. Slide selanjutnya. Baik, sekian pembahasan materi dari kelompok kami.
Sebelum kami menutup presentasi ini, kami membuka sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, bisa langsung kalian ketik di WA group yang sudah disediakan. Kami membuka 2 sesi tanya jawab di mana masing-masing terdapat 3 orang penanya. Sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.